Halo guys, kita sudah sampai di Desa Rutong. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Tala. Nama saya Maria Flora Elmas. Nama saya Kirim Tuskilia Hukubun. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Biologi. Di sini kami akan mau ke Hutan Desa mangrove, Wisata. ya? Halo guys, kami sudah berada di Hutan Mangrove Negeri Negeri Rutong. Rutong. Dan ini pemandangannya. Tiga macam, mangrove bintang dan mangrove pisang. Ya, ada dong lihat kalau ada mangrove yang berbuah seperti pisang. Itu namanya mangrove. Pernah lihat ke belum? Belum. Memang kalau ada buah, jadi orang lihat dia punya Buahnya itu kayak bentuk pisang. Kecil tapi dia kayak pisang. Lalu yang bintang itu yang di sini itu satu pohon itu mangrove bersejarah. Yang itu apa? Ya, cuma dia perbedaan dengan mangrove yang lain tuh. Itu namanya mangrove bulilawan. Ya, itu mangrove itu moyang-moyang dari rumah kayu. Orang datang, orang singgah di situ. Jadi jaga mangrove yang nombor ada sana. Atau orang bilang mangga itu. Oh iya. Nombor ada seram, orang tanam di situ. Nah, yang ada dondengnya bahwa rutun dari rumah kayu kan gandong. Orang tanam itu jadi dia perbedaan dengan mangrove yang lain. Sudah beratus-ratusan tahun tapi dia begitu saja. Saya ada Saya ada anakan, saya ada dia punya anak, saya ada dia tapi sudah ratusan tahun dia tetap begitu. Dia perbedaan tuh. Jadi ketong sasi lah laut. Ikan boleh diambil, tapi lobster, mola, karipang Tidak boleh diambil. iya, karena keturunan sasi. Laut jadi mangrove itu dia yang tadi itu bilang dilarang potong satu jaga. Apalagi merubu, bui. Keberlanjutan. Memang ada. Itu diperintahkan bahwa semuanya turut menjaga bersama-sama dengan kewang. Pemuda maupun itu, di sini bilang bujian jujaro. Jadi orang semua tuh harus turun tangan menjaga mangrove dari ujung sana sampai ujung sana. Program dilarang sama dengan sekali merusak, bukan menambah ya tapi merusak pohon mangrove. Berarti satu jaga pun dipotong, berarti kecil maupun besar. 500.000. Tapi kalau menambah berarti bui. Jadi, peran konservasi mangrove yaitu sebagai pelindung yang alami di pesisir pantai dan juga rumah bagi ekosistem pesisir. Mangrove menjadi benteng yang kokoh karena struktur akarnya yang rumit, memiliki fungsi yang sangat efektif untuk pemecah gelombang dan mampu meredam energi ombak yang besar, dan juga sebagai pelindung untuk badai sebelum mencapai daratan. Mangrove juga sangat penting bagi ekosistem pesisir, terutama biota laut. Pada sela-sela mangrove, akarnya yang sempit menyediakan tempat persembunyian yang aman bagi biota laut seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya dari berbagai macam predator. Halo guys, kami sedang berada di ekowisata Sagu Desa Rutong. Hai guys, kamu tahu sekarang Katong ada di mana? Ya, tepat sekali. Katong ada di ekowisata Negeri Rutong. Tepatnya di Desa Rutong, Kecamatan Leitumur, Selatan, Kota Ambon. Nah, sekarang Katong ada di Kampung ekowisata Sagu. Bukan tanpa alasan Katong ada di sini guys, karena desa adat ini berinisiatif melestarikan hutan sagu seluas 22 hektar dan metode pengolahan sagu secara tradisional demi meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan. Inisiatif ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah desa kecil dapat berkontribusi besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan daerahnya, khususnya Kota Ambon teman-teman. Nah, pada potensi sagu rutong ini terus dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan, mengantisipasi krisis pangan. Untuk itu, Pejabat Wali Kota Ambon, Domingus Nkaya, melakukan program ketahanan pangan. Nah, program ini berupaya menghidupkan kembali pangan lokal, mengingat Kota Ambon sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Nah, sagu telah menjadi makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu. Diolah menjadi berbagai makanan seperti papeda, sagu lempeng, sagu gula, karu-karu, atau uha, dan kini juga diolah menjadi makanan modern seperti brownies dan burger. Jadi di sini kamu bisa lihat ya beginilah tampak
suasana di hutan sagu negeri Rutong. Nah guys, untuk peran adat konservasi di Rutong ini, konservasi itu lahir dari rasa cinta. Masyarakat adat di sini punya hubungan mendalam dengan hutan sagu atau dusun. Mereka percaya kalau alam dijaga, alam akan kasih makan. Peran masyarakat di sini bukan menembang, tetapi memastikan regenerasi. Ada hukum adat yang tidak tertulis namun dipatuhi. Tidak boleh ambil sembarangan dan harus selalu ada tunas baru yang tumbuh. Dan kalau mereka salah menebang satu pohon, maka didenda 500.000 dan aturan tersebut sudah ditetapkan dari tahun 2020 oleh raja setempat. Oke guys, kenapa konservasi sagu itu penting? Karena pertama, sagu merupakan benteng pertahanan iklim, yang artinya sagu ini sangat kuat untuk menyerap karbon dioksida. Sagu ini merupakan paru-paru yang luar biasa. 1 hektar tanaman sagu saja mampu menyerap sekitar 280 ton CO2 per tahun. Bayangkan, di Rutong itu punya 22 hektar tanaman sagu, luas tanaman sagunya. Yang kedua, untuk penjaga air dan pencegahan banjir. Nah, akar sagu ini seperti spons alami. Mereka mempunyai kemampuan penyimpanan air dalam jumlah besar di dalam tanah. Dan ketiga, ketahanan pangan mandiri. Nah, sagu ini menjadi sumber karbohidrat yang sangat tangguh. Berbeda dengan padi yang manja, sagu ini tahan terhadap banjir, kekeringan, hingga air palau. Yang keempat, menjaga ekosistem lahan basah. Nah, sagu tumbuh di daerah rawa atau gambut tanpa perlu dikeringkan lahannya. Jika sagu diganti menjadi lahan kebun sawit atau perumahan, lahan harus dikeringkan yang berisiko membuat ambles, tanahnya ambles atau mudah terbakar. Dan yang terakhir, bisa menjadi limbah yang zero waste. Artinya, semua dari bagian sagu itu bermanfaat. Yang pertama ada batangnya. Batang itu menghasilkan pati. Kemudian ampas dari sagu tersebut bisa jadi pakan ternak atau pupuk organik. Pelepah atau daunnya bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah atau kerajinan tangan. Dan yang terakhir, ulat sagu itu sebagai protein yang sangat tinggi. Halo guys, jadi di sini proses pembuatan sagu terbagi dari beberapa proses. Yang pertama, pemilihan sagu, yang kedua, penebangan, yang ketiga, pembelahan batang, yang keempat, pemukulan, yang kelima, pencucian dan pengeringan, yang keenam, pengendapan, dan yang terakhir, pengeringan. Jadi, ancaman utama terhadap ekosistem yang pertama yaitu deforestasi dan fragmen habitat. Kedua, pemburuan dan perdagangan ilegal. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, spesies invasi. Kelima, pencemaran lingkungan. Dan pada tantangan, strategi, dan operasional, yang pertama yaitu pendanaan, yang kedua penegakan hukum, ketiga aspek sosial, dan keempat itu keterbatasan data. Beta ini identitas negeri Rutong, jadi tolong jaga dengan Biar beta juga. Hai guys, jadi ini katong terakhir dari sekian part yang katong buat di negeri Rutong ini. Tadi awalnya tuh katong di mangrove. Nah, setelah di mangrove, katong dibawakan oleh kakak pemandu untuk ekowisata di negeri Rutong. Apa yang dapat? First impression. Jadi katong dapat banyak hal, bagaimana cara memukul sagu, terus meremas sagu, terus bagaimana katong melihat mangrove yang sudah tua yang beribu-ribu tahun di negeri Rutong. Oke, jadi tadi tuh pengalamannya sangat spesial karena tadi diajarkan sejarah hutan mangrove. Di situ ada salah satu pohon hutan mangrove yang bersejarah yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Terus abis itu tadi diperkenalkan dengan beberapa jenis sagu, ada 5. Terus diajarkan cara pembuatan sagu, pukul sagu, yang seperti dalam teman-teman ada kerjakan ini cara pembuatan sari sagu. Selebihnya semua wow. Jangan lupa Jangan lupa guys. Terima kasih. Oke. Bye bye.